Hai semuanya. Sebelum kita mulai videonya, saya perwakilan dari Motos mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi hari ini pembahasannya adalah mengenai part yang hubungannya dengan performa. Jadi ini adalah part yang produk lokal tapi kualitasnya sangat bagus. Kita kebanyakan emang membahas produk-produk lokal. Oke, sebelum kita mulai, bumper dulu. Oke, jadi pembahasan hari ini adalah mengenai produk lokal. Kita suka banget membahas produk lokal karena kita bangga sebagai anak bangsa. Itu kita punya produk yang kualitasnya luar biasa, terus tidak kalah lah sama produk-produk luar negeri. Jadi hari ini kita bahas sebuah racun atau part performance dari produk WR3. Oke, jadi hari ini kita akan membahas salah satu produk dari WR3, yaitu adalah gear atau sprocket ya, banyak orang bilang sprocket. Oke, sebelum membahas produk, saya akan menjelaskan WR3 itu apa sih gitu ya. Jadi WR3 itu adalah produk lokal yang dari bahannya, dari desain, dan juga pembuatan semuanya dari Indonesia, di Indonesia. Jadi 100% produk anak bangsa. Saya suka banget nih kalau anak bangsa ini udah bikin itu nggak asal bikin aja, tapi dia juga memikirkan bagaimana agar produknya ini bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Oke. Jadi WR3 ini berdiri sejak 2018. Dia udah mulai mulai berkembang, mulai mendistribusikan part-partnya di Indonesia. Jadi orang-orang atau bikers Indonesia mungkin mulai mengenal di tahun-tahun 2018. Oke. Jadi desainnya ini dari orang Indonesia juga. Terus dia pemilihan materialnya itu nggak main-main, semuanya itu yang pokoknya yang paling top. Terus dia nggak asal bikin gitu. Jadi dia memikirkan benar-benar gimana sih produknya ini bisa mendapatkan durability yang bagus, terus desain yang bagus, dan juga harganya harus terjangkau karena orang Indonesia itu tahu sendiri kalau sukanya itu yang murah tapi bagus. Nah, WR3 ini salah satu part yang menjawab semua keinginan para bakers di Indonesia. Oke. Jadi yang kita bahas ini adalah sprocket atau gear. Oke, langsung kita ke produknya aja ya. Jadi WR3 ini menciptakan sprocket atau gear belakang itu untuk beberapa motor. Ada dari Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda. Hampir semua motor dari kalangan 150 cc sampai 250 cc sampai Mugi pun dia bikin. Kayak misalnya ada Z800, ER6, terus ada ZX636. Banyaklah, kebanyakan emang Mugi di Indonesia kan Kawasaki, jadi dia bikin banyak juga Kawasaki. Yamaha R6 juga ada. Oke, jadi kalau kalian ingin lebih lanjutnya kita langsung ke closer look aja ya, biar kita menjelasinya sama-sama tahu gimana sih produk sprocket dari WR3 ini. Dan kita akan membahas materialnya yang digunakan apa aja, terus proses pembuatannya gimana, kita langsung jelasin di closer looknya aja. Oke, jadi ini adalah paket penjualannya. Sprocketnya ditempatkan dengan mika. Terus ada tulisan WR3. Terus di sini ada tulisan German Technology Ultralight 7075 T6 aluminium. Jadi ini adalah sebuah kode bahan ya. Terus best durability and long lasting. Terus thicker thickness for heavy duty use. Improve machine power and efficiency. Terus di sini ada tulisannya high quality performance. Ini kayak sebuah tagline dari WR3. Ini ada sama super high performance sprocket. Terus di belakangnya langsung kelihatan sprocketnya itu kayak gimana. Oke.
Langsung aja kita buka ya, di paket penjualannya dapat apa aja. Oke, yang jelas dapat sprocketnya sendiri, terus apalagi ada stikernya dapat 2 ini, terus sisanya adalah tulisan-tulisan tadi. Bentar, kita kasih lihat dulu. Di sini ada tulisan alloy steel 7075 T6 sprocket. Di belakangnya ada WR3 high quality accessories. Terus di sini sama tulisannya alloy 7075 T6 sprocket. Kita pinggirin dulu tempatnya. Kita langsung, ini stikernya dapat 2 sama desainnya. Ada tulisan WR3 high quality accessories. Kita pinggirin dulu, kita langsung ke gearnya. Oke, ini adalah gear dari Ninja. Ukuran 46. Oke, Ninja sama R25 itu gearnya sama ya, jadi bisa disubstitusi. Misalnya Ninja pakai gear R25 bisa, R25 pakai gear Ninja bisa, karena sama. Terus di sprocketnya ini ada tulisan WR3 Performance Equipment. Sudah lambangnya. Di sini ada ukurannya 520 46T. Jadi 520 ini adalah lebar ininya, lebar dari sprocketnya ini. Terus 46T adalah 46 tit. Tit itu adalah gigi, jadi jumlah giginya adalah ada 46 gitu. Terus di sini ada tulisan WR3 Performance Equipment, sama kayak yang tadi yang di bawah sini. Terus di sininya ada tulisan 7075 strip T6. Nah, sebentar. Saya akan jelasin 7075 T6. Ini adalah bahan perpaduan aluminium dengan berbagai perpaduannya sehingga menghasilkan bahan yang kuat, terus durability-nya bagus, nggak segampang bengkok kayak aluminium biasa. Jadi ini aluminium perpaduan, jadi campuran, nggak cuman aluminium aja. Jadi yang pasti ini kuat banget, bagus. Terus yang paling penting adalah ringan. Ini ringan banget dibandingkan gear ori dari Ninja atau R25 nya, karena kita ganti gear, yang pertama ganti ukuran lebih besar atau lebih kecil, dan juga kita ingin itu gear yang kita ganti ini menjadi lebih ringan sehingga mengurangi berat dari si motor. Kalau dalam performance kan seringan-ringannya motor itu yang kita cari ya. Terus di sini juga banyak pocketing ya. Nah, pocketing ini bertujuan untuk mengurangi beban dari sebuah gear ini, tapi tidak mengurangi konstruksi kekuatan dari gearnya sendiri. Jadi tetap kuat walaupun ini lubang-lubang kayak gini. Dan juga bisa untuk desain ya, karena nggak monoton ngeblok gitu ya, jadi ada lubang-lubangnya, jadi lebih keren gitu. WR3 juga ada berbagai warna gear menyediakan. Ini yang saya pegang ini adalah warna hitamnya, terus ada juga warna gunmetal, ada warna emas, yang di situ adalah warna emas, ada warna merah. Jadi buat kalian yang suka motif motor yang warna-warni, jadi WR3 juga menyediakan gitu. Keren sih. Terus di belakangnya sama, cuman nggak ada tulisan, dan ini ringan. Itu sih yang paling penting. Kenapa ini disebut part performance, karena yang pertama durability-nya lebih bagus, terus yang kedua dia juga ringan banget, lebih ringan jauh dari gear standar dari motornya itu. Jadi ini yang saya pegang adalah gear Ninja atau R25, jadi ini ringan banget. Mungkin ada kisaran
500 gram. Kita nggak punya timbangan yang itu ya, jadi nggak bisa membuktikan. Setengah kilo nggak ada sih kayaknya, 400-300 gram lah, kisaran segitu. Oke. Oh ya, ini proses pembentukannya. Dia menggunakan CNC. Nah, jadi rapi, presisi. Tuh rapi banget. Dari ininya juga rapi banget. Terus ringan, itu sih yang paling miss karena dia ringan banget. Dibandingkan merek-merek lain pernah saya coba, itu masih lebih ringan ini. Walaupun bahan yang dipakai dia duralium, tapi ini aluminium lebih ringan. Tapi bukan aluminium mentah ya, jadi ini aluminium yang udah campuran. Jadi kode bahannya adalah 7075D6 gitu. Oke. WR3 juga menyediakan berbagai untuk motor lain, gak cuman untuk 2,5. Kalau untuk 150cc mungkin beberapa masih belum ada, karena mungkin market WR3 adalah 2,5 sampai ke Muge. Tapi tidak menutup kemungkinan WR3 akan membuat untuk 150cc, karena 150cc di Indonesia ini menjamur banget ya. Jadi WR3 harus melihat peluang di situ juga. Untuk range harga WR3 ini di angka 750 sampai 800-an. Tergantung ukuran ininya ya, kitnya tadi. Nah, terus untuk motor juga itu tergantung juga untuk motor apa. Oke, jadi itu adalah pembahasan dari produk WR3. Sebenarnya WR3 itu nggak cuma bikin sprocket aja, banyak dari nut, tail tidy, frame slider, terus apa lagi ya? Gear depan juga ada, terus ada mudguard. Jadi kalau kalian ingin request next kita mau review apa lagi, tinggalkan komen di kolom komentar. Nah, disclaimer dulu, maaf disclaimernya di akhir. Jadi kita itu tidak di endorse oleh WR3, cuman kita emang seneng mereview agar kalian tuh tahu gimana sih produk ini, gimana sih produk itu. Terus juga bisa merekomendasikan kalian gitu. Ini kalau dari saya pribadi ya, untuk gear ini recommended banget. Karena dari durability, dari bahan, terus harga itu udah bagus lah, udah worth it gitu. Jadi itu mungkin penjelasan episode kali ini. Jadi kalau kalian mau request next kita bakal review apa lagi, komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.